pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Yohanita Apriliani Kenika Garuda, NIM 18011600019, Program Studi Bimbingan dan Konseling kelas B semester 7. Baik, pagi ini saya akan menjelaskan materi bimbingan dan konseling keluarga yang berjudul Peran Ayah dalam Keluarga. Kita masuk pada topik bahasan hari ini, yaitu peran ayah dalam keluarga. Yang pertama, ayah berperan sebagai model dalam menjalankan ibadah, kepemimpinan, kebijaksanaan, pengambilan keputusan, komunikasi, pelindung, keberanian, dan interaksi sosial. Kehadiran seorang ayah sangat berdampak pada kepribadian seorang anak. Yang kedua, kehadiran ayah secara fisik dan psikis sangat membantu anak, baik anak laki-laki maupun perempuan, dalam memilih masa depan serta membangun visi hidup. Yang ketiga, banyak terdapat ayah yang hadir di dalam rumah, namun ia tidak memberikan arahan dan nasihat, serta jarang berkomunikasi dan tidak memberikan teladan kepada anaknya, sehingga anak tidak memiliki figur ayah yang kuat di dalam hati. Yang berikut, generasi yang kehilangan figur ayah. Yang pertama, ayah memiliki peranan yang penting dalam pembentukan karakter dan pendidikan anak, termasuk perkembangan sosial, emosional, dan perilaku anak. Ketika figur ayah yang sangat dibutuhkan anak tidak hadir dalam kehidupan sehari-harinya, akan menimbulkan beragam pertanyaan dalam diri anak seperti, apakah ayah mencintaiku? Di mana ayah? Apakah ayahku menerimaku dan menganggapku penting? Apakah aku layak dicintai? Mengapa ayah tidak ada ketika aku butuhkan? Dan pertanyaan-pertanyaan serupa lainnya yang muncul dalam benak anak ketika ia membutuhkan perhatian ayah akan hilang. Yang berikut, peran ayah juga dijelaskan oleh Hart 2002, dikutip Lismanda YF 2017 sebagai berikut. Yang pertama, ayah sebagai orang yang memenuhi kebutuhan finansial anak untuk membeli segala keperluan anak. Peran ayah di sini adalah ayah bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga serta anak-anaknya. Yang kedua, ayah sebagai teman bagi anak, termasuk teman bermain. Untuk mengisi waktu luang ayah, ia selalu menjadi teman bermain untuk anak-anaknya, serta hal ini dapat menjadi hiburan ketika ayah sedang merasa lelah dalam bekerja. Yang ketiga, ayah berperan memberi kasih sayang dan merawat anak. Peran ayah yang berikut ini adalah selalu memberikan kasih sayang, merawat dan membesarkan anak-anaknya, baik anak laki-laki maupun perempuan. Ayah selalu menyamaratakan semuanya. Yang keempat, ayah berperan mendidik dan memberi contoh teladan yang baik, serta ayah selalu mendidik dan memberikan contoh agar dapat ditiru oleh anak-anaknya. Yang kelima, ayah berperan memantau dan mengawasi serta menegakkan aturan disiplin baik di rumah maupun di luar rumah. Yang keenam, ayah berperan sebagai pelindung dari resiko atau bahaya. Yang ketujuh, ayah berperan membantu, mendampingi, dan membela anak jika mengalami kesulitan atau masalah. Yang kedelapan, ayah berperan mendukung potensi untuk keberhasilan anak-anaknya. Baik, selanjutnya penelitian MC Moon 2015 dikutip Iqbal M 2020 menyebutkan bahwa ketidakhadiran ayah menyebabkan anak laki-laki memiliki kecenderungan identitas gender yang lebih feminin. Selain itu, kehadiran ayah akibat perceraian berkorelasi dengan maskulinitas yang rendah atau berkurang pada diri anak laki-laki. Sedangkan pada remaja putri, ditemukan bahwa ketidakhadiran ayah pada masa pubertas berkorelasi dengan masa menstruasi remaja putri yang datang lebih awal.
Hal ini diasosiasikan dengan dampak stres yang mempengaruhi sistem endokrin remaja putri. Yang berikut korelasi hubungan antara ayah dan anak. Yang pertama, ayah yang terlibat dalam proses tumbuh kembang anaknya akan memiliki anak yang cenderung minim masalah dibandingkan dengan anak yang tidak didampingi sosok ayah dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Yang kedua, anak yang didampingi oleh ayahnya dalam proses tumbuh kembangnya memiliki kemampuan bahasa yang lebih baik dan memiliki sedikit masalah terkait perilaku. Yang ketiga, ayah yang terlibat langsung dalam membacakan buku cerita kepada anaknya, selain memiliki kegiatan spesial bersama anak, akan memiliki anak yang lebih berprestasi di sekolah. Yang keempat, anak laki-laki yang memiliki keterlibatan ayah di dalam proses tumbuh kembangnya akan cenderung dapat menyelesaikan masalah dengan lebih baik dan dengan kendali emosi yang cukup baik saat anak tumbuh dewasa. Yang kelima, anak perempuan yang dalam proses pertumbuhan perkembangannya didampingi oleh ayahnya akan memiliki kemandirian dan rasa percaya diri yang lebih baik ketika ia dewasa kelak. Yang berikutnya yaitu ayah dan pendidikan karakter. Yang pertama, ayah memiliki peran strategis dalam memberikan contoh karakter yang positif. Yang kedua, kasus-kasus kekerasan, korupsi, penyalahgunaan narkoba, LGBT berkaitan erat dengan lemahnya karakter yang dimiliki anak sejak kecil. Yang ketiga, penanaman moral positif sebagai dasar membangun pribadi anak yang tangguh perlu ditanamkan sejak dini, misalnya melalui penanaman nilai-nilai agama. Berikut ini merupakan beberapa karakter yang perlu dibentuk sejak kecil. Yang pertama, keyakinan beragama. Ayah mengajarkan anaknya tentang suatu sikap yang baik dan benar yang ditunjukkan terhadap kepercayaan atau keyakinan yang dianut. Yang kedua, kemandirian. Ayah mengajarkan kepada anaknya agar selalu mandiri dalam menyelesaikan masalah atau persoalan yang sering dialami dalam lingkungan pergaulan maupun secara pribadi. Yang ketiga, kreatif dan inovatif. Ayah mengajarkan kepada anak-anaknya agar dapat mengembangkan kreativitas atau kemampuan yang dimiliki untuk mengembangkan ide-ide baru dalam menghadapi suatu persoalan. Yang keempat, kasih sayang. Ayah mengajarkan anaknya agar selalu hidup dalam kasih sayang dan selalu menghargai saudara serta saudarinya dan juga teman sebaya. Yang kelima, pemimpin yang adil. Ayah mengajarkan anak-anaknya agar selalu bersikap adil kepada semua anggota keluarganya serta adil ketika anaknya menjadi seorang pemimpin. Baik, sekian materi yang dapat saya bawakan hari ini. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi.